Shalom kekasih Tuhan. Welcome on July. Selamat datang bulan Juli. Dan kita bersyukur hari demi hari kita lalui bersama dengan Yesus. Sekalipun hari demi hari kita berada di rumah. Tetapi percayalah, walaupun kita ada di rumah, kita bisa kreatif, inovatif, dan produktif dari rumah. Tema bulan Juli berbicara tentang empower. Empower artinya memberikan wewenang atau memberdayakan sesuatu. Saya akan bacakan dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kata empower ini sungguh luar biasa, dari kata power, kuasa, otoritas. Memberdayakan. Jadi ketika empower artinya memberikan wewenang atau memberdayakan sesuatu. Ini merupakan suatu tugas yang indah dari seorang pemimpin kepada orang yang ia pimpin, kepada orang yang ia mentoring, kepada orang yang ia fathering. Dan kekasih Tuhan, ada dua hal penting mengenai empower. Yang pertama educating dan yang kedua encouraging. Berbicara mengenai educating itu berbicara tentang mendidik, mengajar, dan mendampingi mereka. Dan proses-proses kehidupan di mana kita mengeducate, memberikan pelajaran, itu juga artinya mendampingi. Mendampingi juga artinya mentoring. Artinya betul-betul mengawasi, memperhatikan, memberikan kesempatan kepada orang yang kita berdayakan, yang kita percayakan, karena kita tidak bisa bekerja sendirian, kita tidak bisa melayani sendirian, kita butuh orang lain. Oleh sebab itu waktu educating kita melakukan yang pertama mendidik, mengajar, kemudian mentoring, betul-betul memberikan apa yang ada pada kita kepada orang yang kita latih, kita didik. Kemudian fathering, proses fathering betul-betul seperti seorang ayah kepada anaknya, dan ini artinya ada rasa percaya, bukan hanya memberikan wewenang, bukan hanya memberikan kesempatan, tetapi betul-betul peduli. Dan yang kedua, bicara tentang empower, berbicara mengenai encouraging. Encouraging artinya memberikan pengharapan dan dorongan. Jadi ketika mendidik, mengajar, kemudian mentoring dan fathering, tidak cukup hanya dengan memperhatikan mereka, peduli dengan mereka, tetapi benar-benar mau memberikan pengharapan, memberikan dorongan, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, bahkan menguatkan ketika mereka sedang dalam keadaan loyo, sedang keadaan down, lemah. Dan saya percaya ketika kita ingin orang lain sukses, sebenarnya kita sendiri pun dibawa Tuhan kepada next level kesuksesan. Dan saya juga meyakini bahwa orang-orang besar mau legowo, mau belajar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang, untuk maju. Saya percaya dalam kepemimpinan Yesus. Yesus datang ke bumi ini bukan untuk menjadi pemimpin, tetapi ketika dia datang ke bumi ini untuk melayani, salah satu contohnya dia benar-benar memberikan pelayanan yang luar biasa kepada muridnya. Salah satu patung ini bisa kita lihat, ini merupakan gambaran Yesus melayani. Dia mencuci kaki dari muridnya. Butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati. Makanya Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka kau akan lega, maka kau akan bahagia, maka kau akan sukacita. Karena apa? Karena Yesus mau kita belajar daripadanya yang lemah, lembut, dan rendah hati. Kekasih Tuhan, ada dua hal yang perlu kita pelajari dari empower. Yang pertama educating, yang kedua berbicara mengenai encouraging. Berikan semangat buat orang lain, berikan dorongan buat orang lain, nyatakan pengharapan-pengharapan kepada mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka. Saya yakin ketika kita mendorong mereka untuk maju, berkembang, meluas, maka kita pun akan diperluas kapasitas kita. Kita pun akan next level. Kekasih Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, dan jangan lengah, jangan goyah. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pembela kita. Tahun ini kita pasti mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan.
lewat empowering each other, memberdayakan satu dan yang lain, maka kita akan next level. Tuhan Yesus memberkati.